No, you won't. The less you know, the better. Halo para Ipers, terima kasih sudah mengklik video ini dan yuk subscribe yuk agar tidak ketinggalan cerita film-film terbaru. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru Liam Neeson yang berjudul Memory yang rilis pada tanggal 20 Mei tahun 2022 dan film ini mendapatkan rating 5,6 IMDb. Meskipun begitu, cukuplah menemani kegabutanmu. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Alex Lewis. Ia memakai baju perawat yang bersiap untuk masuk rumah sakit. Lalu datang dua pria yang menjenguk pasien di dalam. Saat Alex disuruh pergi, tiba-tiba Alex membunuhnya dengan tali sehingga tidak menimbulkan perhatian. Saat Alex mau meninggalkan rumah sakit, ia pun lupa menaruh kunci mobil. Di kota El Paso, Texas, seorang agen FBI yang bernama Vincent Serra menyamar sebagai penyewa gadis bernama Beatrice yang dijual oleh ayahnya sendiri. Ayah macam apa ini? Anaknya juga gitu, kok mau-mau aja. Padahal si Beatrice ini umur masih 13 tahun loh, masih kinyis-kinyis tuh itunya. Oke, kita lanjut. Saat Beatrice membuka bajunya Serra dan menemukan alat penyadap, ia teriak memanggil ayahnya dan penyamaran terbongkar. Sempat bersih tegang, tapi Serra mendorong ayahnya Beatrice yang bernama Leon hingga jatuh dari lantai 2 dan Leon meninggal. Papa! Papa! Drop the gun right now, asshole! Drop it! Tranquilo. Papa! Let go of me! Alex menemui temannya yang bernama Mauri. Kita diperlihatkan pekerjaan mereka adalah pembunuh bayaran. Lalu Alex ditawari pekerjaan di kota El Paso, Texas. Sempat menolak karena ingin pensiun, tapi Mauri menyinggung ada saudara Alex di kota tersebut, serta Alex juga berasal dari situ. Dengan berhati-hati, ia pun menerimanya. I'm trying to tell you, I'm getting out. Don't you have a brother in El Paso? So stop talking this retirement shit. Alex tiba di El Paso dan masuk hotel. Dalam kamar, ia meminum obat dan mencatat nama hotel serta nomor kamar di lengannya. Lalu ia menemui seseorang yang bernama William Borden yang mengontrak Alex untuk membunuh beberapa orang. He looks like what you'd expect. No, you won't. The less you know, the better. Di tempat fasilitas pemrosesan pusat, Serra menemui Beatrice. Ia mencoba menyadarkannya bahwa pekerjaan itu tidak baik, tapi Beatrice pikirannya sudah dipengaruhi ayahnya sehingga ia pun ngeyel. Dasar bocil, mungkin dah kadung enak ya disekemi om-om. I brought you these. I don't want them. I'm gonna have you transferred to Child Protective Services. Malam tiba, target pertama Alex yang bernama Alice Van Camp yang menyimpan flash disk bukti kejahatan telah berhasil dibunuh. Keesokan harinya, Serra dan Linda menuju TKP dan menanyai istri Alice. Di tempat lain, Alex mengunjungi kakaknya di panti jompo yang sudah Alzheimer atau dalam bahasa ilmiah Jawanya adalah pikun. Juga diderita oleh Alex sehingga ia mengkonsumsi pil seperti di hotel tadi. It's me, Alex, your brother. Yeah, I don't watch basketball. Di kantor Satgas Eksploitasi Anak, Hugo detektif dari Meksiko yang bekerja sama dengan FBI disuruh kembali oleh atasannya dan Gerald, pimpinan Satgas tersebut membubarkannya karena kurang bukti. Lalu Serra mengantar Beatrice ke rumah perlindungan anak tanpa tahu ada yang membututinya, yaitu Alex. Task force is being reorganized. Detective Marquez, attention. What we have is a severely traumatized, undocumented Part of our job.
She's eligible. The task force is done. I'll be okay here. You asking? Hingga malam tiba, Alex melancarkan aksinya dengan diam-diam memasuki rumah tersebut. Saat mau menembak, Beatrice bangun. Mengetahui target keduanya masih bocil, ia pun membatalkannya. Keesokan harinya, Alex langsung menemui Borden membatalkan kontrak tersebut dan mengancam jika anak tersebut yaitu Beatrice mati, ia akan membunuh Borden. You're gonna call the contractor. It stays alive. You're answerable. Setelah itu, Borden melaporkan kepada Davana Selman, yaitu orang di belakangnya yang menyewa Alex untuk membunuh beberapa orang. Setelah malam tiba, Alex minum Amer di hotel bertemu dengan wanita. Dan untuk selanjutnya, kalian tebak sendirilah ya. Di tempat lain, Hugo dan Linda minum bersama. Lalu Hugo bercerita tentang kekejaman sindikat perdagangan anak. I thought I was clear, never on the office. Thank you. 4 months later, a couple kids found her body in a dump. Pagi tiba, Alex terbangun setelah semalaman mimik cucu dan menjelajah hutan serta memasuki guanya. Lalu di TV muncul berita bahwa Beatrice sudah tewas dibunuh. Setelah itu ia berpisah dengan wanita tersebut. Sedangkan Hugo saat mau kembali ke Meksiko melihat berita, ia pun tidak jadi berangkat. To a group home from an El Paso detention center. Called on for comment. The mayor had none. Saat di parkiran, Alex siaga dengan pistolnya dan melihat ada bom di kolong mobilnya. Tiba-tiba terjadi penembakan. Wanita tadi menyusul Alex, berniat memberikan pil Alzheimer yang ketinggalan, namun naas wanita itu tertembak dan tewas. Get back! Ternyata itu Mauri, teman Alex. Dua pembunuh bayaran saling membunuh, tapi Alex masih tangguh sehingga pertempuran dimenangkan Alex. Untuk menghilangkan jejak, Mauri diikat di dalam mobilnya Alex, sedangkan wanita tadi ditaruh bagasi dan Alex meledakkannya. Lalu Sarah mendatangi TKP mobil yang meledak. Ia bertemu dengan kepala polisi El Paso, yaitu Danny Mora, dan menemukan pilnya Alex yang tercecer di lantai. Look at the suppressor markings, just like we pulled out of Beatrice Leon. So I need you to sign off on the report before you go. You got it. Malam tiba, Hugo mendatangi Sarah kalau ia tidak bisa mundur dan tidak ada yang peduli tentang Beatrice kecuali Hugo, Sarah, dan Linda. Di lain tempat, Borden berolahraga dan melihat di balik kaca ada orang menghampirinya dan ternyata itu Alex. Langsung menembaknya tepat di kepala. Lalu Alex istirahat di bekas toko roti orang tuanya dulu dan membuka file yang didapatkan dari Alice. Fuck that phone. I don't work for him. Sarah dan kawan-kawan mendatangi TKP almarhum Borden dan mereka berasumsi bahwa itu dilakukan pembunuh profesional. Lalu Sarah dapat info dari Danny Mora tentang pil yang ditemukan di parkiran hotel. Setelah itu Sarah dan Hugo menanyai istrinya Borden. Malam berganti esok, Randy mendatangi ibunya yaitu Davana. Ia takut akan menjadi target berikutnya. Lalu ibunya menyuruh meninggalkan kota El Paso. If he got to Borden, then he's close. You need to leave El Paso immediately. Di kantor, Sarah dapat telepon dari Alex. Lalu Linda melacaknya. Alex mengakui membunuh Alice dan Borden, tapi tidak dengan Beatrice, melainkan Mauri, teman Alex sendiri. Dan Alex berpesan, hukum harus ditegakkan. Jika ia tidak bisa menyelesaikannya, maka Sarah harus menyelesaikannya. Not the girl. That was Maurizio. He said they're too rich.
Malam tiba, Hugo mendatangi janda Borden yang sedang berenang. Saat mengorek informasi, Hugo ditawari mimik cucu, tapi Hugo menolaknya. Lalu ia mendapatkan nama yang menelpon almarhum Borden, yaitu Davana. You didn't come here to ask. Don't ever come back, Detective Marquez. Esok hari di kantor, mereka bertiga berdiskusi dan mendapatkan informasi bahwa Borden adalah pengacaranya Randy. Dan ternyata Randy juga pemilik fasilitas pemrosesan pusat tempat mereka mengirim Beatrice. Lalu Sarah tahu bahwa Randy akan menjadi target Alex selanjutnya. Any of the filings with C-Corp or Davana Salman personally. Apparently Randy's also a real estate mogul. Yeah. He's gonna kill Randy Seal. Malam tiba, Randy sedang berpesta di sebuah kapal. Sarah dan kawan-kawan sudah berada di situ saat Randy mau menyekemi pelacur. Alex membunuhnya, lalu ia dikejar Sarah. Lalu Alex menodongnya. Tiba-tiba Hugo datang saat Alex pergi dengan mobil. Hugo menembaknya dan mengenai Alex. Dengan tertatih-tatih, Alex menuju toko rotinya. Sebelum itu, ia refleks membunuh polisi yang memeriksanya pada saat ketiduran di mobil. Esok hari, Hugo mendatangi toko roti dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu malamnya toko roti itu digerebek, tapi Alex sudah tidak ada di sana. Tapi sudah berada di kantor Davana dengan cara mengalihkan perhatian, menyalakan sirine mobil polisi yang berjaga di situ. Sampai akhirnya Alex berhasil mendapatkan Davana. Saat mau menembak, pistolnya tidak bisa karena ia lupa memasukkan pin pada waktu di toko roti. Lalu ia dipukul Danimura hingga tak sadarkan diri. Firing pin. Di ruang interogasi, Alex dipukuli Dani. Mengetahui Alex ditahan oleh kepolisian El Paso, Sarah meminta atasannya memindahkannya ke tahanan FBI karena orang berkuasa yaitu Davana tidak ingin Alex diambil oleh FBI. If you went after Silman with a broken gun, we'd have El Paso PD are holding Alex Lewis and I need you to transfer. Alex dibawa ke rumah sakit. Sarah mengolok Danimura bahwa ia digaji Davana. Ketegangan terjadi. Lalu Sarah menemui Alex yang terbaring lemas. You're like being on Davana Silman's payroll. One that shot me. I'm not going to offer an apology. I want Silman dead. Well, she's not officially dead. Di tempat lain, dokter pribadi Davana yaitu Joseph disuruh untuk membunuh Alex dengan suntik mati. Sempat menolak karena ada kode etik, tapi Davana mengancam dengan penjara karena Joseph menyekemi anak di bawah umur, dan itu membuat Joseph harus melakukan apa yang disuruh Davana. I can't. It is simple. $10 million. Alex mengatakan ada bukti lain berupa flash disk tentang rekaman telepon saat Davana mengancam Alice yang menjadi target pertama Alex. Tapi Alex lupa menaruhnya di mana. Tanpa rekaman itu tidak ada kasus melawan Davana Salman. Here. It's not over. That's the fight. All that. You're a contract killer. It ain't guaranteed. Don't know. Hoping not that they can't bring charges. Malam tiba, Joseph menuju ruang Alex dirawat. Saat mau menyuntikkan ke lengannya, Alex dengan kewaspadaannya mengetahui niat Joseph dan semua pasukan FBI serta kepolisian mengepung rumah sakit itu. Alex menyandra Joseph dan ingin bicara dengan Sarah. He's got a hostage. This is a fucking mess, Sarah. It's to talk to you.
Saat Sarah sudah di depan, dengan cerdiknya Alex memakai baju Joseph sehingga pada saat keluar penembak jitu salah sasaran. Lalu Alex langsung lari masuk ke dalam mobil dan memberitahu Sarah tempat flash itu berada. Lalu ia mengorbankan dirinya dengan keluar mobil dan langsung dihujani tembakan dari kepolisian. Hey, Sarah, status. You can B-E-R-Y. Alex! Namun tetap saja dengan semua bukti yang dikumpulkan, Davana tidak bisa dituntut karena uang bisa berbicara. Di akhir film, Davana sedang menikmati minuman dan tiba-tiba dari belakang dibeleh oleh orang yang ternyata itu Hugo. Sedangkan Linda sudah mengetahui itu. Film pun selesai. It's not enough. What are you talking about? Did you just give me an alibi? Oke guys, menurut saya filmnya cukup menghibur meskipun mendapatkan rating 5,6. Terus saat Alex mengorbankan dirinya, ia tahu bakalan diburu sampai tewas oleh Davana. Karena Davana dengan kekayaannya bisa mengendalikan kota tersebut, termasuk kepolisian serta yang lainnya. Alex tewas dengan tenang dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Subscribe lur, subscribe. Bye-bye.